Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dalam fisika. Apa pengertian besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri atau besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok dalam fisika. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon atau detik, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus listrik, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, dan jumlah zat, satuannya mol. Satuan-satuan yang ada dalam besaran pokok ini adalah satuan yang sudah termasuk satuan baku atau satuan sistem internasional. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang besaran pokok. Yang termasuk besaran pokok antara adalah panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik. Sedang satuan dasar panjang dalam SI adalah meter. 1 meter standar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama sepersekian sekon. Alat-alat ukur yang biasa digunakan mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari antara lain ada penggaris atau mistar, dan ada meteran bulung, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Selain satuan meter sebagai satuan standar panjang, satuan meter ini dapat dikonversi atau dirubah ke satuan besaran panjang lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, 1 km atau dalam satuan km ini sama dengan 1000 meter. Atau yang lain, 1 meter sama dengan 100 cm. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan materi besaran pokok yang lain. Massa. Pengertian massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Pengertian 1 kg standar atau baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang sekarang disimpan di kota Sevres, Paris, Prancis. Massa 1 kg ini dapat disetarakan dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian massa dan berat ini disamakan, namun sebenarnya adalah berbeda. Massa suatu benda ditentukan banyaknya kandungan materi pada benda tersebut dan besarnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan berat besarnya tergantung pada kedudukan benda tersebut berada di permukaan bumi dan tergantung pada gaya gravitasi, sehingga besarnya bisa berubah. Satuan massa adalah dalam kilogram, sedangkan berat satuannya dalam newton. Beberapa alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur massa adalah neraca. Kita mengenal ada beberapa neraca seperti neraca pasar, neraca lengan, neraca pegas, neraca Ohaus, dan neraca digital. Baik, kita lanjutkan pembacaan besaran pokok yang lain, yaitu waktu. Waktu pengertiannya adalah selang antara dua kejadian. Satuan waktu dalam SI adalah detik atau sekon. Pengertian 1 sekon standar baku adalah
waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar selama sekian kali. Berapa alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur waktu dalam kehidupan sehari antara lain ada jam tangan atau arloji, jam dinding, stopwatch, sebagainya. Satuan waktu ini dapat dikonversi ke satuan yang lain. Contohnya, 1 jam ini sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Atau sekon. Itu tadi pembahasan tentang besaran waktu. Sekarang kita lanjutkan pada besaran turunan. Pengertian besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok atau satuan yang diperoleh dari satuan besaran pokok. Contohnya, satuan besaran turunan luas. Luas diperoleh dari perkalian antara panjang kali lebar. Kalau kita mengukur luas sama dengan mengukur panjang dengan satuan meter, mengukur lebar dengan satuan meter, sehingga diperoleh satuan besaran turunan luas adalah meter persegi. Berikutnya, besaran turunan volume. Volume satuannya dalam meter kubik. Volume dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian berikutnya adalah konsentrasi larutan dalam satuan gram per mililiter atau kilogram per liter. Dirumuskan konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Perhatikan contohnya. Kemudian berikutnya adalah laju pertumbuhan. Dirumuskan laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Juga perhatikan contohnya supaya paham. Berikut beberapa contoh gambar alat ukur besaran. Tolong perhatikan satu persatu. Pada bagian atas kiri kita lihat contoh alat ukur besaran panjang. Bagian kanan adalah untuk mengukur besaran massa. Bawah kiri itu adalah neraca lengan untuk mengukur besaran massa. Bagian kanan ada alat ukur untuk mengukur besaran waktu. Di bawahnya kalian perhatikan juga itu ada alat ukur untuk mengukur besaran massa. Dan bagian kanannya ada gelas ukur untuk mengukur volume. Demikian pembahasan materi besaran pokok dan besaran turunan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.